Ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ali, salah satu pengajar Al-Quran di SMPT Ihsanul Fikri. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لا تمن قل لا تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا
قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oke, oke. Sadaqallahul Azim. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Ali, salah seorang pengajar Al-Quran di SMBT Ihsanul Fikri. Selanjutnya bersama-sama kita simak arahan dan sambutan dari Kepala SMBT Ihsanul Fikri kepada Bapak Dr. Andes Hanifuddin Zuhri, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Yang terhormat Kiai Haji Jamaluddin BA selaku Dewan Pembina Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabilan. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Anas Aziz SPD MM selaku Ketua Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabilan. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Kasban Sarkowi LC MSI Al-Hafidh. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Muhtadi Kadi LC yang insya Allah akan membersamai kita pada acara malam hari ini. Dan yang kami hormati tentu saja Bapak Ibu Wali Santri kelas 7 baru SMP IT Ihsanul Fikri dan anak-anak yang kami rindukan, calon-calon santri baru kelas 7 SMP IT Ihsanul Fikri. Marilah kita bersyukur pada Allah bahwa pada malam hari ini Allah bisa mempertemukan kita walaupun di forum jarak jauh, di forum Zoom yang insya Allah 3 hari lagi kita akan ketemu dalam bentuknya yang konkret di Ihsanul Fikri. Semoga pertemuan ini tidak mengurangi khidmat kita, tidak mengurangi rasa persaudaraan dan ukhuwah kita. Bersyukur juga Allah memberikan banyak sekali nikmat pada malam hari ini sehingga kita bisa bersilaturahmi. Ya, salah satu nikmat adalah sehat, nggih. Sehat ini satu barang yang mahal yang tak ternilai, tak terangkakan. Maka mari kita syukuri sehat kita dengan beraktivitas, beramal sebaik mungkin, sebanyak mungkin untuk mencari ridhonya. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dirahmati Allah, pertama kali yang ingin saya sampaikan adalah Sugeng Rawuh, selamat ketemu di acara ini.
Sebelum kemudian besok Ahad pagi, insya Allah Bapak Ibu semua beserta putra-putrinya akan datang di Komplek Ihsanul Fikri. Tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Juga tentu saja terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu semua menitipkan putra-putrinya di Ihsanul Fikri. Mungkin sudah ada yang kedua, ketiga, atau mungkin bahkan ada yang keempat. Karena kalau kita baca sejarah tentang Ihsanul Fikri ternyata pernah ada 6 putranya, 6 putra-putrinya itu di Ihsanul Fikri semua, subhanallah. Nah, saya tidak tahu untuk angkatan yang ini, apakah ada anak yang keempat atau kelima bahkan. Kalau ada, nanti ada reward, ada hadiah khusus. Ya. Ketika datang ke Ihsanul Fikri besok Ahad, temui kepala sekolahnya, insya Allah akan dikasih reward. Minimalnya terima kasih. Ucapan terima kasih. Nah, eh, juga kita akan ketemu ya di forum besok Ahad dengan saudara-saudara kita yang SMA yang kelas 10 nih. Karena insya Allah kelas 7 dan kelas 10 waktu kedatangannya bareng yaitu Ahad tanggal 6. Sebelum kemudian sepekan berikutnya akan disusul oleh kakak-kakak kelasnya. Saya tidak tahu ini yang paling jauh mana ini. Kalau tidak salah ada Papua ya Pak. Kalau ada Papua berarti ini sudah jam 10 malam. Subhanallah, luar biasa ya. Harusnya sudah sare, harusnya sudah istirahat. Tapi mungkin eh, mana ini yang Papua ini? Ya, harusnya sudah sare, sudah istirahat, tapi mungkin menyempatkan diri untuk hadir di forum ini. Terima kasih sekali lagi ya. Anak-anak yang dirahmati Allah, sudah hampir setengah bulan ini Ihsanul Fikri begitu sepi, begitu sunyi, ya. Tanpa kehadiran anak-anak, tanpa kehadiran murid-murid di Ihsanul Fikri terasa sepi ya. Kalau biasanya dinampingannya luar biasa ya, dengan teriakannya, dengan gojekannya, dengan berlarinya, dengan macam-macamnya ya, dengan suara piringnya dan lain sebagainya, itu memperindah ya, memperindah suasana di Ihsanul Fikri. Tapi sudah hampir setengah bulan ini terasa sunyi. Maka kami sangat rindu kedatangan anak-anak semuanya. Kami semua yang di sini sangat merindukan suasana itu ya, yang sebentar lagi insya Allah akan pulih sebagaimana hari-hari sebelumnya. Nah, eh, anak-anak yang dirahmati Allah serta orang tua yang juga dirahmati Allah, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Muhtadi Kadit tentang banyak hal kaitannya dengan menuntut ilmu, tentang kondisi di pondok, tentang macam-macamnya. Sebelum kemudian nanti ditutup oleh pihak kesiswaan yang akan mengantarkan secara teknis ya, apa saja yang harus dibawa, apa saja yang harus dipersiapkan dan lain sebagainya. Eh, tapi yang jelas banyak benda, banyak hal yang sudah kita siapkan ya. Mungkin Bapak Ibu sudah membaca di edarannya bahwa kasur tidak harus bawa sendiri ya, ember tidak harus bawa sendiri, macam-macam juga tidak harus bawa sendiri karena sudah kami siapkan. Maka yang perlu disiapkan insya Allah mental ya. Mental ini masih ada 2 hari untuk menyiapkan mental Bapak Ibu semua. Juga anak putra-putranya ya, putra-putrinya ya. Kenapa saya sebutkan Bapak Ibu semua? Karena pengalaman ya beberapa kasus kadang-kadang yang nangis duluan tuh bapaknya atau ibunya atau bahkan mbahnya ya. Anaknya tegar saja, anaknya biasa saja, tapi mbahnya nangis ya sebelum cucunya nangis. Ibunya nangis sebelum anaknya nangis. Nah, maka tolong tangis Bapak Ibu semua, tolong tangis anak-anakku ya, dihabiskan 3 hari ke depan ya. Pokoknya tiap hari nangis aja lah ya. Tiap hari nangis saja sampai kemudian datang di hari Ahad pagi itu. Sehingga begitu nanti datang ke sini mengantarkan putra-putrinya sudah habis tangisan itu, tinggal bahagia, tinggal ketawa, tinggal bersenang-senang bersama teman-teman barunya ya. Nah, jadi tolong dihabiskan semua apa ya rindu ya,
semua keakraban itu sebelum kemudian anak-anak harus berpisah selama sekian waktu ya, sebelum kemudian nanti ada proses penjenguan. Nah, insya Allah anak-anakku saya yakin sudah siap semua ya, anak-anak untuk mondok nanti akan ketemu dengan sekian banyak warna di sini insya Allah. Bahagia, di pondok itu bahagia ya. Di pondok itu senang ya, banyak senangnya ya. Kalau kemudian ada susahnya ya dikit-dikit saja ya. Kalau ada tidak sukanya itu sedikit saja. Tapi lebih didominasi, lebih banyak senangnya di pondok itu ya. Bisa tertawa bersama, main bola bersama, main futsal bersama teman-teman yang lain dan lain sebagainya ya. Banyak cerita, banyak teman dengan berbagai karakter, terus kemudian berbagai budaya, berbagai tempat dan lain sebagainya. Pokoknya insya Allah di Islam Fikri anak-anakku akan ketemu dengan banyak warna yang itu akan memperkaya ya, memperkaya, akan menambah wawasan, akan menambah referensi tentang banyak hal ya. Maka disiapkan dari sekarang ya. Nah, mungkin juga apa yang belum dibeli masih ada 2 hari lagi untuk dibeli untuk kesiapan di pondok ya. Misalnya butuh baju, butuh celana, butuh dan lain sebagainya, sepatu dan lain sebagainya. Walaupun sudah ada sepatu ya dari sekolah ya, Pak Soleh ada ya? Kayaknya ada ya jatah sepatu ya, kalau tidak salah ada nih. Tapi insya Allah kalau misalnya butuh ganti, butuh sepatu yang pribadi juga bisa dibelikannya. Tapi sekali lagi tidak harus beli kasur, tidak harus beli lemari, tidak harus beli dipan ya, karena insya Allah sudah kita siapkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, eh insya Allah ya, insya Allah besok masih ada pertemuan lagi ya. Jadi nanti secara teknis akan disampaikan oleh pihak kesiswaan bahwa di hari Ahad itu kalau tidak salah Bapak Ibu diundang jam 7 ya. Di jam 7 harapannya tidak ada yang terlambat ya. Harapannya tidak ada terlambat. Nanti jam 7 ini langsung masuk GOR. Kita akan ketemu dan kumpul bersama anak-anak baru kelas 10. Kemudian acara bersama di situ. Kemudian setelah itu nanti akan ada agenda yang lain, ada acara yang lain per unit masing-masing. Jadi nanti ada 2 pertemuan di hari Ahad itu. Yang pertama adalah pertemuan secara keseluruhan murid baru kelas 7 dan kelas 10 baru dilanjutkan per unit masing-masing. Yang SMP sendiri, yang SMA sendiri. Nah, nanti di forum itu juga kita akan bisa banyak cerita ya. Maka tolong disiapkan nih. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada cerita, ada hal-hal yang butuh didiskusikan, butuh didialogkan, butuh dikomunikasikan, mungkin bisa disiapkan dari sekarang untuk bahan diskusi di hari Ahadnya ya. Mungkin tentang kelanjutannya, tentang SMA-nya, tentang bagaimana 3 tahun di Islam Fikri dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah ini ada satu informasi yang menggembirakan juga sebagai bentuk kesyukuran kita bahwa di tahun ini alhamdulillah ada alumni alumni ya karena sudah lulus kemarin ya. Sudah lulus sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu dan alhamdulillah diterima beasiswa. Mungkin kalau Bapak Ibu membaca di medsos sudah perso bahwa salah satu murid Ihsanul Fikri kelas 9 kemarin diterima beasiswa di SMA Internasional Imam Khatib di Turki. Nah, melanjutkan atau melengkapi ya kakak-kakaknya yang sudah ada di sana ya. Karena beberapa alumni Ihsanul Fikri di antaranya ada yang bisa melanjutkan di SMA Internasional Imam Khatib di Turki. Dan itu beasiswa, nggih. Alhamdulillah. Semoga ini bisa menginspirasi yang lain. Nah, maka Bapak Ibu dan anak-anakku yang mungkin pengen mengikuti jejak-jejak mereka yang luar biasa itu bisa disiapkan sedini mungkin, nggih. Bisa disiapkan sedini mungkin. Kalau kemudian berbicara tentang kelanjutan di luar negeri, lebih banyak lagi kalau kemudian kita berbicara tentang SMA-nya, SMA-nya juga luar biasa, subhanallah. Kemarin kita tahu kalau Bapak Ibu juga membaca di medsos, mungkin pernah meresani bahwa ada salah satu alumni SMP IT yang kemudian di SMA IT-nya,
ya di SMA Ihsanul Fikri juga yang kemudian diterima di 5 universitas dunia ya. Dia diterima di 5 universitas dunia dengan beasiswa nggih. Jadi tidak pakai daftar ya. Jadi ada tawaran dari 5 universitas dunia yang eh, menawarkan pada namanya Mas Aufa nggih. Mas Aufa, kalau yang Temanggung mungkin tahu ini Mas Aufa ini aslinya Temanggung, diterima di 5 universitas dunia. Salah satunya adalah Australia, Belgia, Jerman, Belanda, dan satu lagi di mana itu nggih. Nah, ini salah satu murid kebanggaan dan semoga menginspirasi adik-adiknya yang lainnya. Terus kemudian 2 hari yang lalu juga ada namanya Mas siapa yang Mas Restu nih. Mas Restu yang juga SMA IT Ihsanul Fikri kelas 11 sekarang baru kelas 11 itu juga alumni SMP IT Ihsanul Fikri yang meraih medali perak Olimpiade Internasional di Bali. Ya, pesertanya dari 5 negara, ada Jepang, ada Jerman, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah Ananda, Mas siapa Restu ini dapat medali perak luar biasa. 2 yang mendapat medali perak dari Ihsanul Fikri kemarin di lomba internasional. Nah, ini beberapa di antara contoh yang lain ya. Dan 2 orang ini sudah sangat sering menjuarai kejuaraan-kejuaraan baik nasional maupun internasional ya. Nah, ini 2 contoh saja di antara banyak contoh yang kemudian harapannya bisa menginspirasi adik-adiknya untuk mengikuti jejak kesuksesan mereka. Nah, itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu semua. Selamat bergabung di Zoom ini, selamat bergabung di acara pengajian perdana ini. Sebelum kemudian di kemudian hari kita akan sering mendengarkan mungkin tausiah dari Ustadz dari Ihsanul Fikri ya. Karena rencananya kita sudah agendakan, insya Allah nanti akan ada pertemuan rutin dari sekolah ke wali murid ya, walaupun hanya lewat Zoom. Tapi insya Allah kita akan rutinkan ya. Ini sudah kita agendakan bersama. Semoga ini pertemuan perdana ini bisa membawakan manfaatan untuk silaturahmi ke depannya, ya. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dr. Andes Hanifrin Zuhri yang sudah memberikan sambutan kepala sekolah. Bapak Ibu dan juga anak-anakku yang tercinta, yang tidak sabar untuk segera datang ke Ihsanul Fikri. Insya Allah anak-anakku semuanya ini besok sore itu mas-mas kalian, mbak-mbak kalian sejumlah 80 siswa panitia itu siap untuk menyambut kalian. Besok sore mereka insya Allah sudah datang ke Ihsanul Fikri untuk menyiapkan segala sesuatunya. Sehingga kedatangan kalian hari Ahad disambut meriah oleh mbak-mbak dan mas-mas kakak kelas kalian. Oke, untuk membersamai semangat kalian, bersama-sama kita iringi dengan mohon kepada Allah, semoga pada malam hari ini Allah memberikan limpahan kekuatan kepada kita dan juga keistiqomahan dalam kita melangkah untuk thalabul ilmi di pesantren tercinta kita SMBT Ihsanul Fikri. Bersama-sama kita ikuti pengajian atau tausiah sekaligus nanti bersama-sama kita melangitkan doa-doa kita yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Muhtadi Kadi LC. Kepada beliau dipersilahkan. Cek 1 2 3. Cek. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'da. Al-muhtaramin wal mahbubin, para alim, para bapak kiai, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kiai Haji Jamaluddin, Bapak Kiai Haji Anas Aziz, dan Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Kasban Syarkawi Al-Hafidh, juga yang terhormat Bapak Dr. Andes Hanifuddin, serta seluruh jajaran keluarga besar SMPIT Ihsanul Fikri Pabilan Mungkit, Jawa Tengah, dan tak lupa para Bapak Ibu, wali santri dan santriwati, serta anak-anakku dimanapun berada, yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, kalimat Alhamdulillahirabbil alamin yang secara tulus kita lantunkan dari hati lubuk kita yang paling dalam, karena Allah mempertemukan kita dalam nuansa yang penuh dengan keberkahan, yaitu sebuah harapan. Harapan yang kita berikan kepada buah hati kita semuanya. Meskipun Bapak dan Ibu mungkin hari-hari ini ada semacam kesedihan, ada semacam mendung kekhawatiran. Kesedihan dan mendung kekhawatiran adalah sebuah kewajaran sebagai orang tua yang sebentar lagi akan ditinggalkan hanya untuk menggapai cita, hanya untuk meraih impian-impian yang mulia. Semoga putra-putri kita selalu mendapatkan limpahan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, andaikan semisal malam ini ada pengumuman dari pemerintah pihak PLN bahwa besok jam 7 pagi sampai 7 malam ada pemadaman listrik. Pasti yang dilakukan oleh Bapak Ibu adalah menyiapkan yang mungkin baterai, ibu-ibu beli lilin, atau mungkin malah bapak-bapak malam ini langsung ngecas HP karena besok ada pemadaman listrik. Dan ada pengumuman dari pihak Pondok Ihsanul Fikri bahwa tanggal 6 hari Ahad yang akan datang, putra-putri panjenengan akan meninggalkan rumah. Putra-putri panjenengan akan meninggalkan panjenengan. Saya yakin banyak hal yang dipersiapkan, banyak hal yang dibeli, banyak hal yang diharapkan, banyak hal yang didoakan. Tapi ini memberikan sebuah pengingat sebenarnya. Sekali lagi, ini memberikan sebuah pengingat tentang makna kehidupan. Kalau sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh anak kita. Kita begitu ribetnya, kita begitu menyiapkan segala-galanya agar semua berjalan dengan baik. Maaf Bapak Ibu, kita juga akan meninggalkan mereka semuanya.
Mau tidak mau, kita akan meninggalkan dan ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Sebenarnya ini untuk diri saya pribadi. Karena saya juga memiliki anak yang insya Allah juga akan di Ihsanul Fikri juga. Ibunya begitu sibuk menyiapkan ABCD-nya. Dan saya baru terhenyak kaget ketika Ustadz Takin dan Ustadz Hanifuddin mengingatkan apa yang harus dibeli, apa yang harus dilakukan. Besok Ahad itu akan ke sini berpisah. Pertanyaan itu saya kembalikan kepada diri saya. Wong mau ditinggalkan saja dan masih punya banyak harapan untuk bertemu. Kita begitu sedih. Lebih-lebih ibu-ibu toh nggak bisa tidur toh. Mungkin mulai dari malam ini. Nggak bisa makan toh. Kalau sedikit makannya. Oh. Artinya, tapi suatu saat nanti tanpa ada pengumuman. Dan kita tidak tahu. Tapi ini pasti. Kita akan meninggalkan. Dan kita akan ditinggalkan. Maaf, mungkin ini adalah sesuatu yang tidak harus saya sampaikan. Karena ya mungkin sedikit membuat sedih. Tetapi ini adalah kenyataan. Dan alangkah bahagianya, meskipun kita akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai, tapi masih ada harapan. Harapan apa? Bahwa kita memiliki putra-putri yang soleh. Kita memiliki putra-putri yang berakhlakul karimah. Kita akan memiliki putra-putri yang bisa mendoakan kita tatkala kita di alam kubur. Itu yang membuat kita rela. Rela mungkin untuk tidak pergi-pergi, mengcancel kegiatan yang ada hanya demi nanti hari Ahad. Mungkin simbahnya, ya Allah, bocah semene kok wis arep mangkat mondok, engko piye nek nggone pondok. Ada memang berat. Tapi ini adalah jalan yang harus kita lakukan agar mereka kelak menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, anak-anak yang memiliki kepribadian yang kokoh. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di dalam syairnya beliau mengatakan, ma fil maqami lizi aklin wa dhi nasabin min rahatin fadail autan waghtarib. Putra-putri yang memiliki akhlak yang baik, yang pinter, kados putra-putri panjenengan, cucu-cucu jenengan, maka tak patut selalu berada di rumah dengan ya istirahat, dengan ngemil, dengan game-gamean. Kata Imam Syafi'i, ma fil maqami lidhi aklin wa dhi nasabin min rahatin. Maka orang-orang anak-anak yang pintar, yang berakhlakul karimah, calon-calon orang hebat seperti putra-putri jenengan, kata Imam Syafi'i, fada'il autan. Maka segeralah untuk tinggalkan rumah. Waqtarib, dan berkelanalah. Berkelana. Karena dengan meninggalkan rumah, berarti dia harus hidup mandiri. Belajar untuk bersabar. Belajar untuk mengurai, menyelesaikan masalahnya sendiri. Pelan, tapi pasti kelak putra-putri panjenengan akan lebih mandiri. Menjadi manusia-manusia yang hebat. Kita dorong dengan doa. Kita dorong dengan untian-untian air mata di keheningan malam. Itu anak didik kita. Dan yang terpenting adalah tatkala kita berpisah dengan dunia ini, dengan segala apa yang kita miliki, alam kubur yang begitu gelap,
Tapi setiap saat ada lampu yang menerangi disebabkan doa-doa putra-putri panjenengan. Dikarenakan tilawatul Quran putra-putri panjenengan. Dan itu semuanya proses untuk menjadi orang-orang yang hebat. Orang-orang yang arif, yang penuh dengan kesabaran. Insya Allah bersama-sama di pondok pesantren Ihsanul Fikri. Kata Imam Syafi'i lagi, khusus untuk anak-anakku, calon santri-santriawati hari Ahad, safir tajid iwadon amman tufarikuhu wangsab fa innal ladzidal aisi fin nasab. Safir, pergilah nak dengan sukacita. Jangan khawatir dengan tempat barumu. Karena di sini banyak orang tua kalian yang lebih banyak. Kalau di rumah kalian hanya memiliki 2 anak. Maaf, 2 orang tua. Dan kadang-kadang judes. Kadang-kadang cepat marah. Tapi di sini banyak orang tua. Yang pasti soleh. Karena di sini ada yang namanya Ustadz Soleh. Di sini ada orang-orang yang baik, yang bertakwa. Ada namanya Ustadz Muttaqin. Itu orang-orang soleh. Orang-orang yang bertakwa. Ada orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Yaitu namanya Pak Muhtadi. Muhtadi itu namanya orang yang diberi hidayah. Makanya insya Allah ya datang ke sini. Segera nak. Ya. Mbak seperti kalian mau pergi tamasya ke Bali atau ke Bandung. Di sini insya Allah. Lapangan sepak bola. Begitu luasnya. Lapangan bola basket. Menunggu kehadiran anak-anakku yang tercinta. Masjid yang begitu 3 masjid nak. Insya Allah luas. Insya Allah bersih. Menanti kehadiran anak-anakku semuanya. Imam Syafi'i mengatakan, wansab fa innal ladzidal aisi fin nasab. Bersungguh-sungguhlah nak. Bersungguh-sungguhlah. Fa innal ladzidal aisi fin nasab, karena kelezatan hidup, kenikmatan hidup itu dalam kesungguhan. Mondok itu oke. Mondok itu enak. Zaman saiki gak gelem mondok, gak oke. Karena kalian akan mendapatkan teman yang banyak. Nah, kalau di rumah hanya berteman saudara, kadang-kadang rebutan mie, rebutan apa itu remote atau rebutan cacesan HP. Di sini gak akan pernah rebutan. Karena semua itu memang ditiadakan. Tapi bukan berarti akan kehilangan untuk berinteraksi dengan dunia luar. Tidak, nah. Lab komputer yang kalian butuhkan. Apa-apa yang akan menciptakan, membuat kalian itu mengetahui dunia luar juga disediakan. Tapi dengan peraturan tata tertib yang semuanya berujung pada kebaikan. Inni ra'aitul wuqufal ma'i yufsidu. Imam Syafi'i mengatakan, sungguh saya melihat air yang tak mengalir itu justru membuat penyakit. Sama halnya anak-anakku semuanya, kalau lama-lama di rumah, maka itu rentan dengan sebuah ketidakbaikan. Apalagi ada setan gepeng, ya, wifi-nya full, liburan oke. Itu hati-hati. Maka insah toba wa ilam yajri lam yatub. Air itu kalau mengalir itu menyehatkan. Itu pasti bersih dan bermanfaat. Tetapi kalau tidak mengalir, ia pasti akan menjadi tempat bibit-bibit penyakit. Anak-anakku semuanya nanti di sini aktivitas kebaikan, aktivitas menuju kedewasaan, semuanya akan diberikan dengan penuh kasih sayang kepada kalian. Maka hari Ahad siapkan diri, insya Allah, ya, siapkan diri
Dan Bapak Ibu semoga saja juga bisa membersamai dalam doa-doanya. Ya. Wal asadu laulal firakul arda maftarasat. Wasahmu laula firakul qawsi lam yusab. Anak-anakku yang hebat, Sadri Santarawati yang luar biasa. Perhatikan, harimau macan itu yang sangat ditakuti. Tapi kalau dia tidak keluar dari kandangnya, dari sarangnya, maka dia tidak akan mendapatkan buruan. Maka ia tidak akan mendapatkan makanan. Wasahmu, itu anak panah tuh, kalau tidak terlepaskan dari tempatnya, kalau dilepaskan, maka tidak akan mengenai sasarannya. Begitu juga dengan anak-anakku semuanya, Sadri Santaryawati. Kalian orang-orang hebat, maka harus keluar dari kandangnya. Di sini di Ihsanul Fikri, ya, ibarat anak panah, kau akan diarahkan sesuai dengan keahlianmu dan kemampuanmu. Biiznillah, ya, dengan izin Allah dan untuk libtigha'i mardatillah dan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kiranya cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan sedikit ini. Semoga ada manfaatnya terkhusus untuk diri saya pribadi dan Bapak Ibu yang ada di rumah serta anak-anakku semuanya yang hebat-hebat yang saya rindukan. Insya Allah kita berjumpa di hari Ahad nanti. Mari kita awali doa bersama ini. Kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Innal hamdalillah hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yafi ni'amah wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aghnina bil ilmi. Ya Allah, ya Rabbi, kayakanlah kami dengan ilmu, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami kelak mereka memiliki kekayaan berupa ilmu, ya Allah. Wa akrimna bit taqwa. Muliakanlah mereka bukan dengan kedudukan, bukan dengan kekayaan, tapi muliakanlah anak-anak kami, ya Allah. Santri-santriawati kami dengan ketakwaan dan ketaatan hanya kepadamu. Wa zayyinna bil hilmi. Rabbi, kami mohon hiasilah diri kami, kehidupan kami, keluarga kami dengan sifat kearifan dan kebijaksanaan. Wa jammilna bil afiyah. Rabbi, kami mohon indahkanlah fisik kami, badan kami dengan kesehatan sehingga kami dapat melaksanakan apa-apa yang telah Engkau perintahkan. Sehingga kami dapat menjalankan kewajiban-kewajiban yang Engkau berikan kepada kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi, sebentar lagi kami akan melepas putra-putri kami. Rabbi, kami titipkan anak-anak kami kepada Engkau. Wahai Zat yang menggenggam seluruh alam ini. Semuanya adalah milik-Mu. Semuanya adalah milik-Mu, ya Allah. Rabbi, jadikanlah kami orang tua, Bapak Ibu, yang penuh dengan kesabaran hati, yang penuh dengan kesyukuran hati atas segala amanah-amanah yang Engkau berikan kepada kami terkhusus. Amanah berupa anak-anak ini, ya Allah. Jadikanlah kami sebagai orang tua yang bisa disuri tauladani.
Jadikanlah kami orang tua yang soleh dan soleh. Sehingga anak-anak kami, ya Allah, pantas untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbi, sebenarnya kami malu, ya Allah, memohon seperti ini kepada Engkau. Karena kami sadar diri, ya Rabbi. Kami belum mampu untuk seperti itu. Tapi kemana lagi kami harus meminta dan memohon? Kemana lagi, ya Allah? Hanya kepadamu kami memohon. Karena rahmatmu sangat luas. Rahmatmu terbuka oleh siapapun yang memohon kepadamu. Ya Allah, kami mohon, ya Allah. Jadikanlah putra-putri kami menjadi anak-anak yang soleh, yang dan soleha, yang berakhlakul karimah. Lebih-lebih kami mohon, ya Allah, mereka tahfidul Quran. Semoga dengan doa-doa mereka, dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang mereka baca, kami di alam kubur mendapatkan berkahnya. Engkau ampuni dosa-dosa kami. Dan telah engkau kumpulkan kami kembali. Rabbi, jadikanlah putra-putri kami, ya Allah, menjadi hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat-Mu. Semoga kelak mereka di Pondok Ihsanul Fikri penuh dengan kesabaran, menjadi anak-anak yang patuh, tak lagi menangis cengeng, tak lagi minta ini dan itu. Semoga kedewasaannya terbentuk, ya Rabbi, karena anugerah-Mu, karena rahmat-Mu, karena keagungan-Mu, ya Allah. Allahumma ja'al awladana wa ahlana wa zuriyatina wa talamizatina min ahlil ilmi wa min ahlil khair. Kami mohon, ya Allah, jadikanlah putra-putri kami, keturunan kami, murid-murid kami semuanya menjadi orang-orang yang ahli ilmu dan ahli kebaikan, menjadi orang-orang yang ahli istiqamah. Allahumma syarifna bi syarafatil Quran wa akrimna bi karamatil Quran wa zayyinna bi zinatil Quran. Ya Allah, muliakanlah mereka dengan kemuliaan Al-Quran. Hiasilah hati-hati mereka dengan perhiasan Al-Quran. Rabbi, semoga tatkala memang sudah saatnya waktunya tiba nanti, tatkala kami harus kembali kepadamu, putra-putri kami, ya Allah, meskipun mereka jauh karena mungkin tugas atau bekerja, mereka sibuk karena pekerjaannya, tapi tatkala kami kembali kepadamu, Rabbi, mereka ada di samping kami. Mereka menuntun kami dengan penuh kesabaran dan penuh kelembutan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kami mohon, ya Allah, yang mentalkin kami, anak-anak kami, ya Allah, jangan orang lain, jangan orang lain, anak-anak kami, ya Allah, yang kami titipkan di Pondok Pesantren Ihsanul Fikri. Semoga kelak mereka menjadi hamba-hamba-Mu yang memiliki hati-hati yang suci. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-afu minkum hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi tausiah dan doa yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Mutadi Kadi LC. Kepada beliau kami sampaikan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih. Bapak Ibu dan juga anak-anakku semuanya, sebelum acara ini ditutup, masih ada satu acara penting, yaitu informasi teknis kedatangan santri baru SMPT Ihsanul Fikri yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz yang soleh, karena namanya Ustadz Soleh. Ya, kepada Ustadz Soleh kami persilahkan. Cek. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati di Jamaluddin BA selaku Center Mukmin, Aziz MN selaku Ketua Yayasan Tarbiyyah Mukmin, yang kami hormati Dr. Ahmad Kasbani Syarqawi, LCMS Halafid, yang kami hormati kami santri SMP Ihsanul Fikri, ya, yang kami banggakan dan yang kami cintai. Alhamdulillah, pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan santri dan santriwati yang sudah bisa bergabung di Zoom yang kedua kali, ya. Dan alhamdulillah ini progresnya yang hadir cukup banyak, ya. Harapan kami informasi yang kami sampaikan nantinya bisa diterima dengan baik, ya, sampai dengan tuntas, sehingga khususnya bagi yang luar Jawa mungkin barangkali sudah ada yang persiapan mau berangkat, ya. Kami ingat dulu ketika setahun yang lalu kami memberikan Zoom yang kedua itu H-3 kalau nggak H-2 itu pas posisi perjalanan, sehingga ketika mengikuti Zoom itu ada yang gagal paham, ya, gagal paham sehingga bertanya ulang begitu. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan anak-anak sekalian, izinkan kami untuk memberikan informasi yang pertama tentang alur kedatangan, ya. Insya Allah nanti akan kami kirimkan lagi melalui grup WA, ya. Untuk sementara kami perjelas terlebih dahulu untuk alur dan sekaligus rundown agenda khutbah ta'aruf besok tanggal 6 Juli
ya, tahun pelajaran atau tahun ajaran 2025-2026. Ya, cek terlebih dahulu untuk presentasi ataupun JPEG-nya sudah terkirim ya. Oke. Ya, yang pertama adalah Bapak Ibu silakan untuk hadir dan berangkat. Diharapkan jam 6 itu sudah sampai lokasi di Pondok Pesantren Ihsanul Fikri. Ya, jadi silakan nanti Bapak Ibu langsung menuju di gerbang pos satpam yang dulu. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika saat tes PPDB, ya itu masuk di lokasi pos satpam yang dekat kolam renang ya. Jadi yang belum jadi insya Allah mohon doanya untuk kolam renang segera diselesaikan. Jam 6, kemudian jam 6.15 ini ada sedikit perbedaan untuk yang putra ataupun yang ikhwan, mobil ataupun motor ya ataupun transportasi yang lain bisa diparkirkan di samping gedung GHA yang putra. Ya, artinya nanti dari tim parkir ataupun dari Bapak security nanti akan mengarahkan sehingga nanti mohon mobil ataupun transportasi yang akan dibawa itu nanti dikasih label ya sehingga nanti dari tim security ataupun tim parkir supaya tidak bingung ya dan tidak salah arah dikasih label di kaca kanan atau kaca kiri mas saya kaca kiri dikasih labelnya SMP Ikhwan ataupun SMP Putra boleh atau SMP Ahwat atau SMP Putri begitu ya yang di mobilnya ya karena nanti untuk parkir yang putra ya khusus yang putra kita dekatkan dengan gedung asrama dan gedung kelas sehingga nanti ketika masuk gerbang satpam itu lebih dekat dengan asramanya. Nah sementara yang putri ya ataupun yang ahwat itu mobil langsung masuk lapangan besar ya lapangan sepak bola yang besar di sana nanti putri bapak ibu itu kemudian turun beserta barangnya jadi barangnya diturunkan jadi nanti tolong dan sekali lagi labeling identitas tidak hanya di mobil saja tetapi labeling diberikan saat wadah ataupun pengepasan atau tempat barang-barangnya ya misalnya nanti ditulis SMP kelas 7 putra SMP kelas 7 putri begitu ya tapi dikasih nama ya kasih nama lengkap ya kemudian SMP kelas 7 putri begitu jadi kasih spidolnya nah khusus yang putri ataupun yang ahwat ketika di lapangan sepak bola nanti akan kami terima barangnya nanti akan diantarkan ya jadi putri bapak ibu akan diantarkan oleh kakak kelas di lapangan sepak bola diantarkan untuk menuju asrama jadi bapak ibu langsung menuju parkir jadi parkirnya bisa jadi di lapangan belakang GOR ya ataupun di lapangan yang di sebelahnya. Nanti insya Allah akan diarahkan dari tim security. Nah sementara ya nanti terpisah sementara waktu ya antara Bapak Ibu itu putri dan putranya akan turun nanti akan didampingi oleh kakak kelasnya. Nah kemudian nanti Bapak Ibu setelah turun dari parkir silahkan Bapak Ibu langsung menuju ke GOR untuk melakukan registrasi. Ya, jadi ketika Bapak Ibu menuju GOR, jadi langsung registrasi ya untuk mengikuti kegiatan khutbah ta'aruf ya poin nomor 4 ini bersama yayasan. Ya ini durasinya jam 7 sampai dengan jam 9. Mungkin tidak sampai jam 9 insya Allah sudah selesai. Ya. Nah, sementara nanti putra-putrinya itu sudah bersama kakak kelas dan wali asramanya. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu, nggak usah mencari dan nggak usah membantu merapikan di asrama
Karena nanti mulai saat itu tanggal 6 Juli itu nanti putra-putri langsung didampingi dan diarahkan oleh wali asrama beserta kakak kelasnya. Tadi sudah disampaikan sama Ustadz Mutakin ya, ada 80 siswa yang jadi panitia penerimaan santri baru. Insya Allah mereka akan membantu ya dan mendampingi sekaligus merapikan barang-barangnya yang ada di asrama. Jadi kami mohon maaf kepada Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk membantu atau mengarahkan anak-anaknya atau putra-putrinya ke asrama ya. Jadi nanti Bapak Ibu fokus mengikuti kegiatan arahan dari yayasan di GOR. Kemudian jam 9 sudah selesai ataupun jam 9 kurang sekitar 8.45 itu kemudian Bapak Ibu khusus yang SMP karena besok itu khutbah ta'aruf itu ada 3 unit ya, di GOR ada SMP, ada SMA, ada SMK sehingga nanti momentum untuk khutbah ta'aruf yang kedua itu dipisah ya per unit. Yang poin nomor 5 adalah pengenalan sekolah per unit masing-masing. Nah, untuk yang SMP ini langsung berpindah ke Masjid Mujahidin jam 9 sampai dengan 10.45. Ya, insya Allah Bapak Kepala Sekolah akan menyampaikan lagi terkait dengan pengenalan dan sekaligus memberikan informasi dan pengenalan wali kelas, wali asrama, dan staf ya, dan lain-lain ya. Insya Allah nanti Bapak Ibu akan diarahkan di Masjid Mujahidin. Ya. Nah, kemudian 10.45 ini sudah selesai. Nanti ada momentum agenda perpisahan dengan santri. Jadi nanti akan kami atur di Serambi Masjid Mujahidin ya. Mungkin yang putra di Serambi bawah. Kalau yang putri nanti di Serambi ataupun di masjid lantai 2. Ya, nanti lihat teknisnya sudah nanti akan kami bariskan ketika acara pengenalan ini sudah selesai. Nanti ada agenda perpisahan dengan Bapak Ibu di Serambi Masjid Mujahidin ya, lantai 1 dan lantai 2 ya, dan durasinya ya dari jam 10.45 sampai 11.15 dan diharapkan jam 11.15 ya sampai dengan 11.30 kami mohonkan orang tua wajib meninggalkan lokasi pondok. Jadi kami mohonkan kepada Bapak Ibu sebelum zuhur ini sudah selesai dan bisa meninggalkan Pondok Islam Fikri. Ya, karena setelah sebelum zuhur dan setelah zuhur nanti masih ada agenda dengan santrinya pembukaan ya dan penyesuaian ya. Dari sekitar jam 1 habis makan di dapur itu sudah siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Jadi mohon disiapkan itu semuanya. Jadi terutama kepada Bapak Ibu yang jauh dan luar Jawa, mungkin barangkali dulu pernah kami sampaikan terkait dengan kontak penginapan ataupun homestay ini sudah pernah kami sampaikan dulu. Silakan bisa menghubunginya. Kalaupun tidak ya mungkin barangkali langsung bisa berangkat dari rumah dini hari mungkin barangkali ya yang jauh-jauh ya. Ya. Begitu ini terkait dengan alur dan rundownnya ya insya Allah Bapak Ibu dan santriwati ya bisa dipersiapkan segala sesuatunya untuk menyiapkan kedatangan di Pondok Pesantren Islam Fikri ataupun di SMP Islam Fikri mungkin. Ya demikian ya alur dari kegiatan dan rundownnya yang kami sampaikan. Kemudian selanjutnya perlu Bapak Ibu ketahui, ini dari beberapa yang japri pada kami itu cukup lumayan banyak ya, jadi terkait dengan perkap ataupun barang yang mau dibawa dan lain sebagainya ya. Jadi kemarin ada sedikit kekeliruan ya. Yang pertama kemarin itu yang paling banyak adalah tentang baju ataupun kemeja yang putih dan batik begitu ya. Kalau yang baju putih itu boleh 2, memang diharuskan 2, kemudian bawahannya boleh 1 atau 2 boleh jadi untuk ganti.
Kalau yang batik lengan panjang satu saja. Jadi ini digunakan dipakai saat kegiatan PLSA atau MPLSA. Terus yang kedua ember. Nah, embernya ini tidak usah membawa karena memang pondok sudah menyediakan. Ya, jadi silakan untuk embernya. Kalau kemarin kami menyampaikan untuk dipersiapkan, jadi tidak ada apa namanya ember sudah disediakan dari pondok, cukup membawa barang-barang yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah berkas administrasi bagi yang belum mengumpulkan. Ya, tadi Ustadz Mutakin sudah menyampaikan di grup ya supaya untuk memudahkan bagi yang belum mengumpulkan untuk berkas administrasinya bisa dibawa santri, nanti akan dikumpulkan di registrasi pintu asrama, maksudnya di gerbang pintu asrama, baik yang putra ataupun yang putri. Ya, jadi diserahkan di sana, nanti ada petugas piketnya. Ya, dikasih map, dikasih nama, ya nama lengkap. Tadi di chat ada yang menyampaikan dikasihkan nama kelas ya, karena sebenarnya kelasnya sudah dibagi kelas 7 bahasa, kelas 7 bahasa Ikhwan, kelas 7 bahasa Akhwat, atau kelas 7 tahfidz Ikhwan, kelas 7 bahasa ataupun tahfidz Ikhwan begitu dan seterusnya. Ya, jadi termasuk labelingnya juga tadi diberikan kejelasan ya supaya nanti tidak keliru ya dalam pengepakan dan karena barang-barangnya nanti saat di lapangan itu yang membawa adalah dari tim kami. Ya, jadi barang yang khusus yang putri ya, yang putri nanti barang-barang yang akan dibawakan oleh tim kami. Begitu terkait dengan penegasan terkait dengan perkap yang harus dibawa. Ya, selanjutnya ini untuk memberikan semangat baru ya dalam rangka menyambut kedatangan tahun ajaran baru, kami mengajak Bapak Ibu untuk berpartisipasi ya dalam program kreatif ya, yaitu dalam bentuk pembuatan video reel yang kemudian bisa silahkan masukkan ke dalam Instagram. Jadi insya Allah nanti akan kami sampaikan lewat grup WA. Dalam hal ini nanti kami sampaikan ya untuk memberikan semangat baru dan spirit ya sekaligus memberikan motivasi kepada Bapak Ibu. Jadi silahkan kami mempunyai program kreatif berupa pembuatan video. Silakan nanti Bapak Ibu bisa menyiapkan Ananda sebelum nanti masuk ke pondok pesantren, mumpung HP-nya masih dibawa putra putrinya. Ya, nah, program ini kan bertujuan untuk membangun semangat, kebanggaan, dan kesiapan santri baru dalam memulai perjalanan ilmu ya dan adab di lingkungan pesantren. Ya, insya Allah ya dengan dukungan Bapak Ibu ataupun ayah bunda, semangat anak-anak akan semakin tumbuh ya dan menjadi amal jariah yang berpahala. Nah, dalam hal ini silakan untuk alternatif tema videonya bisa dipilih ya. Ini akan kami share screen dulu. Ya. Yang pertama adalah ada temanya tas siap, hati siap. Ya, menjadi santri hebat. Ya, atau bisa menampilkan anak mempersiapkan perlengkapan sekolah dengan antusias. Nah, kemudian yang kedua temanya adalah doa dan harapan ayah bunda untuk Ananda. Ya, di sini atau ayah bunda bisa menyampaikan pesan dan doa singkat untuk Ananda. Ya, silakan nanti disiapkan videonya. Ya, kemudian nanti bisa dikirimkan ke dalam Instagramnya masing-masing. Nanti kami sampaikan hashtagnya. Yang ketiga, bisa pilih salah satu nih. Mengapa aku siap menjadi santri? Jadi anak
menyampaikan alasan dan semangatnya untuk belajar di pesantren. Yang keempat, rutinitas calon santri. Jadi menampilkan aktivitas anak seperti mengaji dan belajar dan lain-lain. Nah, kemudian langkah-langkah partisipasinya, pilih salah satu tema video dari daftar di atas yang sudah kami sebutkan, atau boleh menggabungkan. Ya, bisa pilih salah satu atau bisa beberapa tema kemudian digabungkan. Nah, kemudian rekam video reel tadi berdurasi 30 sampai 60 detik secara natural. Boleh menggunakan voice over atau narasi langsung dari anak ataupun orang tua. Jadi tidak terlalu panjang, 30 sampai 60 detik saja. Nah, kemudian video silakan diupload ke akun Instagram Bapak Ibu ataupun Ayah Bunda, akun publik dengan tag dan mention akun resmi ya, yaitu @SMPIT Ihsanul Fikri, sertakan hashtagnya ya, tag santri baru Ihsanul Fikri, kemudian hashtag real santri 1447 Hijriah, dan hashtag siap mondok. Nah, untuk batas unggahnya hari Ahad 6 Juli jam 8 malam. Jadi sebelum nanti berangkat bisa diambil videonya sebentar dengan tema yang kami sampaikan. Nah, semoga partisipasi Bapak Ibu menjadi bagian dakwah digital yang menginspirasi dari membawa keberkahan untuk keluarga yang tercinta. Nah, kemudian untuk video yang paling kreatif dan yang terpilih ya dan terfavorit akan di like terbanyak akan ditampilkan ulang di akun resmi sekolah. Jadi nanti akan kami berikan satu apresiasi yang spesial, akan kami masukkan ke akun resmi sekolah ya bagi video yang paling kreatif dan terfavorit dan yang terpilih. Begitu. Sehingga nanti silakan untuk memberikan semangat baru ya, motivasi dan spirit dari Bunda ya ayah putra putrinya ya, silakan nanti beberapa detik saja ya, 30 sampai 60 detik maksimal, silakan membuat video kemudian diupload. Dan jangan lupa ketika besok putra putrinya sudah ke Ihsanul Fikri, insya Allah kami akan selalu memberikan informasi melalui Instagram ya, kegiatan PLSA selama seminggu ke depan. Mohon nanti Bapak Ibu bisa mengfollow sehingga dan masukkan dalam notifikasinya ya, sehingga nanti akan muncul di sana di Instagram resmi dari sekolah. Begitu Bapak Ibu ya, ini tambahan sedikit nih, ini ada usulan dari teman-teman panitia FLSA dan dari kehumasan. Jadi untuk memberikan semangat baru, monggo kepada Bapak Ibu Ayah Bunda bisa membuat video kecil ataupun sedikit ya dalam bentuk ini ya, portrait ya, karena memang dimasukkan dalam Instagram. Jadi bisa mengambil video melalui HP saja. Ya, demikian ya Bapak Ibu dan Ayah Bunda yang kami sampaikan ya. Kalau ada yang kurang dan kurang berkenan nanti insya Allah akan kami sampaikan ulang melalui grup WA ya. Jadi sebelum sebelum kehadiran kedatangan di Pondok Pesantren Ihsanul Fikri, monggo nanti bisa disiapkan segala sesuatunya. Ya. Ya, untuk ember tadi sudah kami sampaikan untuk ember tidak boleh, nggak usah membawa. Ini ada yang banyak bertanya ini. Ini ada usulan dari beberapa teman-teman panitia untuk mengantisipasi yang tidak kita inginkan ya, karena mungkin kita tidak tahu ya dari putra putri itu kan ketelitian dan kedisiplinan terkait dengan penyimpanan barang dan sebagainya ini memang kadang kurang. Maka kami mohonkan
Bapak Ibu bisa membawa gembok dan kunci kecil sebagai cadangan saja. Jadi ukurannya mungkin tidak terlalu besar untuk sebagai cadangan. Ya, kadangkala mungkin barangkali untuk gembok lemari itu hilang. Ya, karena memang kan kuncinya kecil. Ya, menyimpannya juga lupa. Nah, jadi mengantisipasi segala sesuatunya tidak kita bisa persiapan terlebih dahulu untuk gembok ataupun kunci bisa dibawa dari rumah. Untuk besok Bapak anak-anak ya memakai baju muslim bebas dan bersepatu. Ya, memakai baju muslim bebas, tidak usah memakai baju hitam putih. Hitam putihnya akan dipakai hari Senin. Ya, jadi nanti akan ada pembukaan di sana. Dan kemudian yang putra memakai peci hitam seperti ini yang saya pakai ya, peci hitam. Kalau yang putri memakai hijab gitu. Demikian Bapak Ibu dan anak-anak ya yang kami sampaikan. Nanti selanjutnya nanti akan kami umumkan lagi melalui WA group dalam bentuk tekstual. Oke, terima kasih dan sekali lagi kepada Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, demikian yang kami sampaikan terkait dengan alur kedatangan santri dan rundown beserta informasi yang lainnya. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini bisa menerima dengan baik, ya, sehingga tidak ada yang kurang begitu ya. Untuk selanjutnya dan lain sebagainya nanti akan dijelaskan saat di khutbah ta'aruf besok, insya Allah akan disampaikan. Itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Soleh Abdurrahman yang sudah berkenan memaparkan informasi teknis kedatangan santri. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, tibalah saatnya kita di penghujung acara pada malam hari ini dan sekali lagi ini masih malam Kamis nggih. Malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Ya, berarti hanya tinggal beberapa saat saja kebersamaan kita dengan Ananda di rumah. Mari kita kuatkan doa-doa terbaik kita sebagai sangu bekal mereka untuk menapaki perjuangan thalabul ilmi di pesantren tercinta kita Ihsanul Fikri. Bapak Ibu dan juga anak-anakku santri baru SMPT Ihsanul Fikri, marilah bersama-sama kita tutup seluruh rangkaian acara pada malam hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku biasanya panggil ayah. Kalau aku biasa manggilnya ayah. Aku biasa memanggil beliau dengan sebutan Bapak. Hafid biasanya manggilnya Abi. Ayah, kau peluk aku
dalam lelahmu, tersenyum meski hatimu rapuh. Ayah, langkahmu teguh, tak kenal henti. Demi aku, kau terus berdiri. Ayah, kau rangkuh aku saat ku terjatuh, pelukmu hangat di setiap waktu. Ayah, kau ajarkanku arti perjuangan, cintamu abadi sepanjang zaman. Kau tak pernah meminta untuk kembali segala kasih yang telah kau beri. Bahkan saat dunia tak pernah mengerti, kau tetap di sini, takkan terganti. Dulu, waktu Hafid masih kecil, pernah diajak jalan-jalan ke tengah sawah sama Abi nyari belut. Pas lagi nyari belut, Abi ngomong, kamu besok akan jadi ayah, dan kamu harus jadi ayah yang lebih baik daripada Abi. Dulu, waktu aku kecil, aku pernah diajak main futsal. Dan Bapak pernah berpesan, kesempatan itu pakai bola yang harus kau kejar, bukan kau tunggu. Dulu, waktu aku kecil, aku sering buat roti sama ayah. Walaupun rasanya nggak seenak yang dibayangkan, tapi yang buat aku bahagia adalah kebersamaannya. Dulu, aku pernah diajak nonton kereta api di pinggir rel sambil makan telur puyuh. Dan di sana ayahku berpesan kepadaku, "Mas, semoga kamu bisa kuliah di luar negeri ya." Ayah, kau rangkuh aku saat ku terjatuh, pelukmu hangat di setiap waktu. Ayah, kau ajarkanku arti perjuangan, cintamu abadi sepanjang zaman. Kau tak pernah meminta untuk kembali segala kasih yang telah kau beri. Bahkan saat dunia tak
Terima kasih Ayah, sudah membimbingku, membiayaiku, dan semua yang tak bisa kuucap satu persatu. Semoga Allah membalas jasamu dan cintamu. Ayah, kalau kerja jangan kecapean ya, dan jangan kemalaman. Sehat selalu ya. Love you, Skoban. Pak, terima kasih telah membesarkanku hingga saat ini. Aku tidak akan lupa dengan waktu yang kau berikan untukku. Pak, di sini Dirga meminta maaf kalau belum bisa menjadi anak yang seperti Bapak harapkan. Bi, terima kasih atas apa yang semua telah Abi berikan kepada Hafid. Semoga Abi sehat selalu dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya Abi kayak 134 deh, gak ada duanya. Terima kasih, Bi. Akulah jawaban untuk semua permasalahan kulitmu. Diformulasikan dengan 5 jenis ceramide yang berbeda.